Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Wahyu Retnoningsih. Saya guru di SD Negeri 5 Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada pelatihan mandiri topik 1, yaitu Merdeka Belajar dengan cara menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kita juga diharapkan dapat memahami dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, kita dapat memahami penerapan pembelajaran yang dapat memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yakni modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu pada prinsipnya kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, kita menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk senang belajar. Lalu, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Pada modul yang kedua, kita mempelajari tentang cara mendidik dan mengajar. Perlu kita tahu bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita ubah. Beberapa sistem tersebut diantaranya yaitu: pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan kodrat keadaan yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama,
dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu mengingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Melalui asas trikon dianggap menjadi cara yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, sesuai nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, yaitu melatih keberanian, dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, yaitu melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Kemudian yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis murid. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan merupakan tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid. Selanjutnya, yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Berikutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, kekburi handayani. Selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat tri sentra pendidikan, yakni pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga adalah tempat seorang anak tumbuh, dan hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama di dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan
pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.